Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Ada beberapa jenis narkotika yang paling sering digunakan. Yang pertama, metamfetamina, disingkat MET, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu. Adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah ADHD atau narkolepsi dengan nama dagang desosin, tapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. Yang kedua, ada morfin, adalah alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Yang ketiga, heroin atau putau. Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Yang keempat, ada ganja yang bernama lain cannabis sativation. Cannabis indica adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkoba jenis ini dapat membuat pemakainya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Capek gue, capek. Enggak aja lu, Bre. Iya nih, biasa. Kenapa lu? Alat. Gue tahu tenang. Cuma gula lah, gula. Kalau teman gua, bro. Teh dulu, teh. Belum ya? Iya lah, gitu aja. Gimana? Gue pamit ya. 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 Cara menangani kecanduan narkoba jenis sabu. Sabu merupakan salah satu jenis narkoba atau obat-obatan terlarang yang banyak disalahgunakan dan dapat menyebabkan efek kecanduan bagi pemakainya. Untuk menangani kecanduan terhadap narkoba, dibutuhkan terapi khusus seperti rehabilitasi agar dapat lebih fokus ditangani dengan baik sesuai dengan gejala yang muncul setelah mulai menghentikan pemakaian obat terlarang tersebut. Tahapan dari rehabilitasi pada pecandu narkoba adalah sebagai berikut. Pertama, tahap pemeriksaan, di mana pada tahap ini pasien akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh dokter dan dilihat apa saja gejala-gejala yang timbul. Kedua, tahap detoksifikasi. Pada masa ini adalah masa yang paling sulit bagi pasien kecanduan karena mulai muncul gejala seperti mual, sakit kepala, sakit badan, dan rasa tertekan karena tidak dapat menenangkan diri. Ketiga, stabilisasi. Pada tahap ini, kesehatan mental pasien dibina, diberikan pandangan-pandangan untuk berpikir positif bahwa masa depan masih panjang. Keempat, pengelolaan aktivitas. Bagi pasien yang pernah menjadi pecandu narkoba harus tetap mendapat dukungan penuh dari orang terdekat, terutama keluarga, agar dapat menjalani aktivitas dengan baik secara normal. Kelima, olahraga teratur. Keenam, makan yang bergizi, seperti tinggi protein serta serat yang bisa didapat dari buah dan sayur. Untuk tips agar cepat bisa melepaskan diri dari kecanduan narkoba jenis sabu, hal yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, niat dari dalam diri untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Kedua,
Menghindari juga minum alkohol dan merokok. Ketiga, berbagi cerita dengan orang terdekat yang dapat diajak bertukar pikiran. Keempat, pilih lingkungan dengan orang-orang yang berpikir positif. Kelima, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cara mengatasi kecanduan alkohol. Mengatasi kecanduan alkohol bisa sangat menantang. Supaya pengobatan berhasil, orang dengan kecanduan harus bertekad dan sadar penuh. Siapapun, bahkan diri sendiri, tidak dapat memaksa untuk berhenti minum jika belum siap. Kesuksesan keluar dari kecanduan tergantung pada keinginan orang tersebut untuk menjadi lebih baik. Proses pemulihan bisa jadi komitmen seumur hidup. Maka dari itu, sebagai langkah awal, cobalah beberapa cara berikut. Pertama, minta dukungan orang terdekat. Beritahu orang terdekat mengenai keputusan kamu untuk berhenti minum alkohol. Hal ini dapat memotivasi agar tetap konsisten dalam mengambil keputusan. Keluarga, pasangan, dan teman terdekat dapat memberikan dorongan dan dukungan saat kamu ingin berhenti minum. Kedua, keluar dari lingkungan sesama pecandu alkohol. Keluar dari lingkungan sesama pecandu dan membangun hubungan baru dengan orang yang juga memilih untuk berhenti dari kecanduan bisa jadi cara efektif. Bangun hubungan pertemanan atau persahabatan dengan orang yang tidak memprioritaskan alkohol sebagai bagian penting dalam hidup mereka. Ketiga, temukan minuman favorit baru. Memilih minuman pengganti yang tepat dapat membantu kamu agar tetap teguh dalam keinginan berhenti minum alkohol. Untuk menemukan minuman favorit pengganti, mungkin memerlukan waktu untuk bereksplorasi. Namun tidak masalah, asalkan kamu tidak mendekat lagi pada alkohol. Keempat, prioritaskan kesehatan. Memilih kondisi fisik yang sehat dapat meningkatkan ketahanan dan kekuatan emosional untuk tetap teguh berhenti minum alkohol. Dengan menghindari alkohol, maka sebuah langkah besar untuk meningkatkan kesehatan fisik. Saat menyadari hal ini, kamu mungkin akan merasa lebih semangat untuk konsisten. Kelima, lakukan hobi yang menyenangkan. Banyak orang beralih pada alkohol untuk mengatasi rasa bosan atau stres. Padahal, alkohol bukan jalan keluar yang terbaik. Melakukan hobi yang menyenangkan terbukti dapat mengalihkan perhatian dari rasa bosan dan stres. Jika kamu memiliki hobi lama dan ingin melakukannya lagi, maka inilah waktu yang tepat. Dengan begitu, keinginan untuk minum alkohol dapat teratasi. Terakhir, minta pertolongan psikolog. Jika kamu tidak mampu mengatasi kecanduan alkohol ini sendiri, maka saatnya untuk menemui psikolog. Masalah kecanduan alkohol dapat diatasi dengan pendekatan psikologis dengan psikolog. Psikolog akan membantu dengan beberapa cara mengatasi kecanduan alkohol seperti mengubah perilaku yang membuat kecanduan minum alkohol, mengatasi gejala stres dan berbagai masalah pemicu yang menyebabkan ingin minum alkohol, membangun sistem pendukung diri yang kuat, membantu membangun tujuan hidup baru. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari penggunaan narkoba yang berdampak buruk bagi tubuh. Jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika, kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Berikut adalah cara menghindari penggunaan narkoba. 1. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. 2. Memilih lingkungan pergaulan yang baik. 3. Melakukan berbagai kegiatan positif, seperti belajar ataupun berolahraga. 4. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, olahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. 5. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. 6. Mengetahui serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan. Contohnya terjerat kasus hukum dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. 7. Mencari tahu serta menggali potensi diri dan memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk perkembangan diri. 8. Menolak dengan tegas ajakan untuk mengonsumsi narkoba atau alkohol. Memiliki pendirian yang teguh. Jika diajak serta paksa untuk mengonsumsi narkoba atau narkotika, tolak dengan tegas. Ciri-ciri pengguna narkoba dilihat dari segi fisik.
Pada umumnya, pengguna narkoba akan mempunyai mata merah, cekung atau sayu, kemudian pupil melebar atau menyempit, penurunan berat badan secara drastis, terlihat kurus, kemudian selanjutnya perubahan kebersihan, mengalami masalah pada gigi, perubahan kulit, masalah tidur atau tidur terlalu banyak, selanjutnya wajah pucat dan bibir tampak kehitaman, kemudian ada tanda bekas luka sayatan pada tangan, dan yang terakhir sering mengalami sakit. Selanjutnya, ciri-ciri pengguna narkoba dilihat dari segi perilaku. Pada umumnya, pengguna narkoba akan lebih agresif atau lebih cepat marah. Kemudian perubahan tiba-tiba di jaring sosial, perubahan dramatis dalam kebiasaan atau prioritas, dan terakhir keterlibatan dalam kegiatan kriminal seperti mencuri, merampok, dan sebagainya.